deras mengguyur Jakarta malam itu. Guntur menggelegar, seakan memecah keheningan di rumah kecil di pinggiran kota. Yayah, yang baru berusia 10 tahun, meringkuk di sudut kamar sambil memeluk lututnya. Dari ruang tengah, suara pecahan kaca dan teriakan menggelegar memenuhi udara. Ayahnya, seorang pria tinggi dengan wajah tirus dan mata merah, sedang meluapkan amarahnya pada ibunya. Yayah hanya bisa memejamkan mata, berharap semuanya segera berakhir. Namun, malam seperti ini sudah menjadi bagian dari hidupnya, tak pernah ada yang benar-benar berakhir. Ibunya, Rina, menangis tertahan sambil mengemasi pakaian di koper tua. "Aku nggak bisa lagi, iya. Aku harus pergi," ujarnya dengan suara bergetar. Rina memandang Yayah dengan mata penuh air mata, namun tanpa keberanian untuk mendekat. "Maaf, Nak, ini semua untuk kebaikan kita." Tapi Yayah tahu, itu hanya alasan. Ibunya tidak kuat, dia ingin melarikan diri, meninggalkan semua masalah, termasuk dirinya. "Aku nggak mau ikut ayah, Bu. Jangan tinggalin aku," teriak Yayah sambil berlari ke arah ibunya. Namun, sebelum tangannya sempat meraih, ayahnya sudah menariknya kembali dengan kasar. "Dasar anak nggak tahu diri. Jangan bikin tambah ribut," bentaknya, dengan bau alkohol menyengat dari mulutnya. Rina hanya menunduk, menghindari tatapan Yayah yang penuh harap. Dalam sekejap, pintu depan tertutup, dan suara langkah Rina perlahan menghilang di bawah hujan. Malam itu, dunia Yayah runtuh. Ia tak lagi punya ibu yang bisa melindunginya dari kekejaman ayahnya. Pria itu tak lebih dari bayangan gelap dalam hidupnya, seseorang yang hanya tahu melampiaskan amarah dan kegagalan pada sekelilingnya. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata penghiburan. Hanya suara botol yang dipecahkan, disusul teriakan marah yang menggema di dinding rumah. Hari-hari berikutnya menjadi lebih gelap. Ayahnya mulai membawa teman-teman yang sama hancurnya ke rumah. Mereka tertawa, mabuk, dan sering mengabaikan keberadaan Yayah. Terkadang, salah satu dari mereka mencoba mengganggunya, tetapi Yayah selalu melarikan diri ke kamar, mengunci pintu, dan menahan napas hingga suara mereka menghilang. Keamanan pun menjadi barang mewah yang tak pernah ia miliki. Setiap pagi, Yayah bangun dengan hati yang berat untuk pergi ke sekolah. Namun, di sana pun ia tak menemukan kedamaian. Teman-temannya mengejeknya sebagai anak pemabuk, karena sering datang dengan pakaian lusuh dan aroma rumah yang pengap oleh alkohol. Guru-guru memandangnya dengan iba, tetapi tak ada yang benar-benar peduli. Hidup Yayah terasa seperti labirin tanpa jalan keluar. Puncaknya terjadi suatu malam ketika ayahnya pulang dalam keadaan lebih mabuk dari biasanya. "Kamu nggak guna, sama aja kayak ibumu," teriaknya sambil melemparkan piring ke dinding. Yayah hanya berdiri diam, tangannya gemetar. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi menangis. Tidak ada air mata yang tersisa. Ia hanya memandang ayahnya dengan tatapan kosong, lalu berjalan keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Hujan kembali turun, membasahi langkah kecil Yayah yang meninggalkan rumah itu selamanya. Jalanan gelap dan dingin menyambutnya, tetapi ia merasa lebih aman daripada di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Dalam hatinya, ia berjanji, ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Dan ia tak akan pernah kembali. Hujan deras malam itu seolah menjadi saksi bisu langkah pertama Yayah meninggalkan kehidupan lamanya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti insting untuk menjauh sejauh mungkin dari rumah yang tak lagi terasa seperti rumah. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga ketakutan akan apa yang menantinya di luar sana. Namun, di dalam hatinya, ada secerca keberanian yang baru ia kenal, keberanian untuk memilih bertahan hidup, walau tanpa pegangan. Terminal bus di pinggir Jakarta menjadi tempat pertama yang ia tuju. Tempat itu ramai meski malam sudah larut, suara mesin bus, teriakan sopir, dan langkah kaki orang-orang yang sibuk mengejar waktu memenuhi udara. Yayah duduk di sudut gelap, mencoba menyembunyikan tubuh kecilnya dari pandangan. Perutnya kosong, tetapi rasa lapar bukan hal baru baginya. Ia hanya ingin tidur, berharap pagi datang membawa jawaban atas semua ketidakpastian. Namun, terminal tidak pernah tidur, begitu pula ancamannya. Tengah malam, seorang pria kurus dengan mata liar mendekatinya. "Anak kecil, sendirian, duit mana?" tanyanya dengan suara serak. Yayah menggeleng, tubuhnya gemetar. Pria itu mendekat, menarik tas kecil yang ia bawa. "Nggak ada duit, pasti bohong," teriaknya.
Yayah memberanikan diri melawan, menarik tasnya dengan sekuat tenaga, tetapi tenaganya tak sebanding. Beruntung, seorang pedagang tua datang membawa sapu, mengusir pria itu dengan teriakan marah. "Pergi, jangan ganggu anak ini." Pedagang itu, Pak Hadi, menjadi penyelamat pertama dalam hidup Yayah di jalanan. Ia memberikan sepotong roti basi dan mengizinkan Yayah tidur di bawah gerobaknya. "Hati-hati di sini, nak. Terminal ini nggak ramah buat anak kecil," katanya dengan nada prihatin. Yayah hanya mengangguk, tak mampu mengucapkan terima kasih yang layak. Dalam hatinya, ia tahu ia harus belajar lebih keras untuk bertahan. Hari-hari berikutnya, Yayah mulai beradaptasi dengan kehidupan terminal. Ia mengamati orang-orang, belajar cara berbicara agar tidak dianggap lemah, dan mulai membantu para pedagang mengangkat barang untuk mendapatkan uang receh. Meski kecil, ia tangguh. Namun, tak jarang ia harus menghadapi ejekan dan ancaman dari preman-preman kecil yang menganggapnya sebagai gangguan. Suatu sore, saat Yayah sedang membantu seorang sopir bus memuat barang, seorang preman muda bernama Doni mendekatinya. "Anak kecil nggak punya tempat di sini. Pergi, atau gue kasih pelajaran," ancamnya. Tapi Yayah, dengan keberanian yang entah datang dari mana, menatap matanya tanpa gentar. "Gue nggak ganggu lo. Kalau lo mau ganggu gue, coba aja," tantangnya. Doni terkejut, tetapi tertawa sinis. Meski tak terjadi apa-apa saat itu, Yayah tahu ia sudah menarik perhatian yang salah. Setiap malam, Yayah merenungkan kehidupannya. Ia merindukan kehangatan ibu yang sudah pergi, tetapi ia juga sadar bahwa melangkah mundur bukanlah pilihan. Terminal mungkin keras, tetapi di sana ia merasa hidup, tak seperti di rumah yang penuh luka dan kesedihan. Namun, dalam kesendiriannya, Yayah mulai membangun tekad. Ia tidak hanya ingin bertahan, ia ingin membuktikan bahwa ia lebih kuat dari semua orang yang pernah meremehkannya. Terminal ini, dengan segala kekerasannya, akan menjadi tempat ia mengukir cerita baru. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak ada yang boleh menginjak-injak dirinya lagi. Malam itu, terminal terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian kecil dari area luas tempat Yayah kini menghabiskan hari-harinya. Ia duduk di tepi gerobak Pak Hadi, mencoba menghabiskan sebungkus nasi bungkus yang diberi salah seorang sopir bus sore tadi. Hatinya sedikit tenang, tetapi suara langkah kaki berat yang mendekat mengusik rasa aman itu. 3 orang pria muncul dari kegelapan, dipimpin oleh Doni, preman muda yang pernah mengancamnya beberapa hari lalu. Di belakangnya, 2 pria bertubuh besar menyeringai sambil memegang balok kayu. "Hei, anak kecil, udah gue bilang, ini bukan tempat lo," kata Doni sambil melangkah mendekat. Yayah berdiri, napasnya berat, tetapi ia menolak menunjukkan rasa takut. "Lo mau apa?" jawab Yayah, suaranya bergetar, tetapi matanya menatap tajam. Doni terkekeh, lalu melirik teman-temannya. "Gue mau ngajarin lo pelajaran, biar lo tahu siapa yang punya kuasa di sini." Dalam sekejap, Doni meraih kerah baju Yayah, menariknya hingga hampir terjatuh. Yayah meronta, tetapi tubuh kecilnya tak bisa melawan kekuatan Doni. Pak Hadi, yang sedang membereskan dagangan tak jauh dari sana, mencoba membantu. "Doni, udah, dia cuma anak kecil," serunya. Namun, salah satu anak buah Doni mendorong Pak Hadi hingga terjatuh. "Jangan ikut campur, Pak Tua," bentaknya. Yayah menjerit melihat Pak Hadi terkapar, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Saat Doni mengangkat tangannya, bersiap memberikan pukulan, Yayah meraih batu kecil di dekat kakinya dan melemparkannya sekuat tenaga ke wajah Doni. Batu itu mengenai pelipisnya, membuat Doni mundur sambil memegang wajahnya yang berdarah. "Kurang ajar," teriak Doni dengan amarah membara. Dalam sekejap, 2 anak buahnya maju, siap menyerang. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara peluit panjang terdengar dari arah parkiran bus. Seorang sopir bus, bersama beberapa kernet, berlari ke arah mereka. "Mundur, Doni, lo nyerang anak kecil, nggak malu," bentak salah satu dari mereka. Doni meludah ke tanah, menahan amarahnya, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. "Lo beruntung, bocah, tapi gue nggak akan lupa ini," ancamnya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu, Yayah duduk di samping Pak Hadi yang terluka ringan. Tangan Yayah gemetar, tetapi matanya tetap menatap kosong ke depan. "Kenapa kamu lawan mereka, Yayah?"
Mereka orang-orang berbahaya, tanya Pak Hadi dengan nada prihatin. Yayah menghela napas, lalu menjawab dengan suara pelan, kalau aku nggak lawan, mereka akan terus nginjak-injak aku. Aku nggak mau jadi korban lagi. Kejadian itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup Yayah di terminal. Orang-orang mulai memandangnya dengan rasa hormat yang berbeda, bukan hanya sebagai anak kecil yang terlantar, tetapi sebagai seseorang yang berani melawan meski kecil dan tak berdaya. Namun, Yayah tahu bahwa keberanian itu akan memancing lebih banyak masalah. Ia baru saja membuka pintu menuju dunia yang lebih gelap, dunia di mana kekerasan adalah cara bertahan hidup, dan ia harus siap menghadapi semuanya. Pagi itu, Yayah terbangun di bawah gerobak Pak Hadi dengan tubuh yang masih terasa nyeri akibat kejadian malam sebelumnya. Terminal perlahan mulai ramai, suara klakson bas dan teriakan sopir kembali memenuhi udara. Mata Yayah memandang ke arah kerumunan, tapi pikirannya melayang pada ancaman Doni. Ia tahu, konflik itu belum selesai. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa bangga. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia melawan dan menang, meski kemenangan itu terasa rapuh. Hari itu, Yayah kembali bekerja membantu para pedagang kecil dan sopir bas. Beberapa orang mulai menyapanya dengan senyum, sesuatu yang jarang ia dapatkan sebelumnya. Kamu anak yang berani, kata seorang ibu penjual nasi uduk. Tapi hati-hati, Doni dan anak buahnya nggak akan tinggal diam. Yayah hanya tersenyum kecil, mencoba menepis rasa takutnya. Bagi Yayah, rasa hormat yang ia peroleh adalah sesuatu yang baru dan berharga. Namun, terminal bukan tempat yang mudah untuk bertahan. Beberapa preman yang tidak menyukai keberadaan Yayah mulai memandangnya sebagai ancaman. Mereka menganggap anak kecil seperti Yayah tidak pantas mendapat perhatian lebih. Suatu hari, ketika Yayah sedang mengangkut barang untuk seorang sopir bas, seorang pria bertubuh besar mencengkeram bahunya. Lo pikir lo siapa? Hah? Anak kecil sok jago di sini, katanya dengan nada mengejek. Yayah menatap pria itu dengan mata tajam, meski tubuhnya gemetar. Gue cuma kerja buat hidup. Kalau lo mau ganggu, silakan. Tapi gue nggak akan lari, jawabnya. Pria itu tertawa keras, tetapi sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, seorang kernet bas bernama Bang Jaka datang dan menarik Yayah ke belakangnya. Udah, Bang, anak ini nggak ganggu siapa-siapa, ujar Bang Jaka dengan nada tegas. Pria itu mendengus kesal, tetapi akhirnya pergi. Bang Jaka, seorang pria muda dengan tubuh kekar dan senyuman ramah, menjadi salah satu pelindung pertama Yayah di terminal. Lo anak kuat, tapi di sini lo butuh teman. Jangan lawan semuanya sendirian, katanya. Yayah hanya mengangguk pelan. Ia mulai memahami bahwa untuk bertahan di dunia terminal, ia harus belajar membangun aliansi. Hari demi hari berlalu, dan Yayah mulai mengenal lebih banyak orang. Ia membantu pedagang kecil, menjadi kenek bas untuk mengumpulkan uang, dan bahkan mulai berbicara dengan beberapa sopir yang dulu mengabaikannya. Perlahan, terminal mulai menerima kehadirannya. Ia bukan lagi anak kecil tak dikenal, ia adalah bagian dari denyut kehidupan terminal. Namun, di balik semua itu, ancaman Doni masih menggantung seperti bayangan gelap. Suatu sore, ketika Yayah sedang duduk di tepi terminal, Bang Jaka mendekatinya dengan wajah serius. Doni lagi nyari lo, dia nggak suka sama lo yang makin dihormati di sini, katanya. Yayah menelan ludah, tetapi ia tahu ini akan terjadi. Kalau dia mau cari gue nggak akan sembunyi, jawabnya tegas, meski ada ketakutan dalam suaranya. Hari itu, Yayah menyadari bahwa hidup di terminal adalah tentang bertahan dalam lingkaran kekerasan dan kekuasaan. Ia mulai mempersiapkan dirinya, bukan hanya untuk menghadapi Doni, tetapi juga untuk menjalani takdir barunya sebagai bagian dari kehidupan keras terminal. Ia tidak lagi sekadar anak kecil yang terlantar, ia adalah seseorang yang perlahan mulai diakui, meski harga yang harus ia bayar semakin besar. Sore itu, suasana terminal terasa tegang. Orang-orang berbisik tentang Doni yang membawa beberapa anak buahnya, mencari seseorang. Nama Yayah disebut di antara mereka, menciptakan gelombang kekhawatiran. Yayah duduk di tepi gerobak Pak Hadi, mencoba menjaga ketenangannya meski dadanya berdegup kencang. Ia tahu, saat ini tak ada jalan untuk mundur. Bang Jaka menghampirinya dengan wajah serius. Yayah, gue udah bilang, Doni nggak akan tinggal diam. Lo nggak harus hadapi ini sendirian. Gue sama anak-anak sopir siap bantu lo, katanya dengan nada yakin. Namun, Yayah hanya menggeleng pelan.
Terima kasih, Bang. Tapi ini urusan gue. Kalau gue lari sekarang, gue bakal terus dikejar, jawabnya, suaranya penuh keyakinan meski tubuhnya masih diliputi ketegangan. Tak butuh waktu lama, Doni dan kelompoknya muncul, berjalan dengan langkah berat menuju tempat Yayah duduk. Orang-orang di terminal mulai menjauh, menciptakan lingkaran kosong di sekitar mereka. Doni berhenti tepat di depan Yayah, matanya menyiratkan amarah yang mendidih. Gue udah bilang lo nggak punya tempat di sini, tapi lo malah sok jago. Teriaknya, suaranya menggema di terminal. Yayah berdiri, menatap Doni dengan mata tajam. Gue nggak ganggu lo, Doni. Lo cuma takut karena gue nggak tunduk sama lo, jawabnya tegas. Doni terkekeh, lalu melangkah lebih dekat. Berani banget lo ngomong kayak gitu. Gue kasih lo pilihan, pergi dari sini selamanya, atau gue kasih lo pelajaran yang nggak bakal lo lupa. Yayah tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, menunggu langkah Doni berikutnya. Dalam sekejap, Doni mengayunkan pukulannya. Yayah berhasil menghindar, tetapi salah satu anak buah Doni menangkapnya dari belakang, memegangnya erat. Sekarang lo nggak bisa lari lagi, bocah. Ujar Doni sambil menyeringai. Namun, sebelum Doni sempat melayangkan pukulan kedua, suara keras terdengar dari belakang. Bang Jaka, bersama beberapa sopir dan kernet, datang dengan membawa balok kayu dan rantai. Lepasin dia, Doni. Lo pikir lo bisa nguasain terminal ini seenaknya? Teriak Bang Jaka. Para sopir dan kernet mulai mengepung Doni dan anak buahnya. Doni mundur selangkah, wajahnya penuh amarah bercampur rasa takut. Lo pikir ini selesai? Gue nggak akan lupa ini, bocah. Katanya sambil meludah ke tanah. Ia kemudian berjalan pergi bersama kelompoknya, meninggalkan terminal yang kini kembali dipenuhi suara kerumunan. Yayah terduduk lemas di tanah, tubuhnya gemetar. Bang Jaka membantu mengangkatnya. Lo anak yang luar biasa, Yayah. Tapi lo harus ngerti, keberanian lo punya harga. Dunia kayak gini nggak akan pernah adil, katanya dengan nada prihatin. Yayah mengangguk pelan, matanya memandang kosong ke depan. Ia tahu, ancaman Doni belum selesai. Namun, di balik rasa takutnya, ia merasakan sesuatu yang baru, rasa hormat yang tulus dari orang-orang di sekelilingnya. Yayah mulai mengerti, menjadi bagian dari terminal berarti menghadapi segala risiko, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam itu, Yayah duduk sendirian di sudut terminal, memeluk lututnya. Hujan deras mengguyur, menciptakan genangan air di sekitarnya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena bayangan ancaman Doni yang terus menghantuinya. Meskipun ia telah menunjukkan keberanian di depan orang-orang terminal, di dalam hatinya, ia tetap merasa kecil dan rapuh. Pak Hadi, yang melihat Yayah dari gerobaknya, mendekat sambil membawa secangkir teh hangat. Minum ini, nak, kamu terlalu muda untuk menanggung semua ini, katanya dengan suara lembut. Yayah menerima cangkir itu tanpa berkata apa-apa. Ia menyesap perlahan, tetapi kehangatan teh itu tak mampu mengusir dingin yang merasuk hingga ke tulang. Pak, kenapa hidup harus seberat ini? Gumamnya, hampir tak terdengar. Pak Hadi menghela napas panjang. Hidup memang gak adil, Yayah. Tapi kamu punya sesuatu yang jarang dimiliki orang lain di tempat ini, kemauan untuk terus berdiri. Jangan biarkan mereka mematahkan itu. Kata-kata itu menguatkan Yayah, meski hanya sedikit. Namun, ia tahu bahwa kekuatan mental saja tidak cukup untuk menghadapi dunia yang keras ini. Keesokan harinya, terminal kembali ramai. Yayah mencoba kembali bekerja seperti biasa, membantu para pedagang dan sopir, meski tatapan penuh waspada tak pernah lepas dari wajahnya. Namun, di tengah kesibukan itu, seorang anak kecil berlari menghampirinya dengan wajah panik. Kak Yayah, Doni sama orang-orangnya ada di ujung terminal. Mereka bawa pisau, teriaknya. Jantung Yayah berdetak kencang. Ia tahu, ancaman itu akhirnya datang lebih nyata dari sebelumnya. Bang Jaka segera mendekatinya. Lo nggak bisa hadapi ini sendiri. Gue panggil anak-anak sopir buat bantu, katanya. Tapi Yayah menahan tangannya. Gue nggak mau ada yang terluka karena gue, Bang. Ini urusan gue, jawabnya tegas, meski matanya menunjukkan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Dengan langkah berat, Yayah berjalan menuju ujung terminal, tempat Doni dan anak buahnya menunggu. Hujan tadi malam telah membuat tanah becek, tetapi itu tidak mengurangi ketegangan di udara. Doni berdiri dengan senyuman sinis,
sebuah pisau berkilat di tangannya. Lo pikir lo bisa ngelawan gue, bocah? Kali ini gue pastikan lo nggak bakal berdiri lagi, katanya. Pertarungan itu tidak terhindarkan. Donnie menyerang lebih dulu, namun Yayah mengelak dengan gesit. Ia mencoba melawan, tetapi perbedaan kekuatan terlalu jauh. Sebuah pukulan keras membuat Yayah terjatuh ke tanah. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi ia tetap mencoba bangkit. Orang-orang di terminal mulai berkumpul, tetapi tak ada yang berani mendekat. Saat Donnie bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, suara keras menghentikan semuanya. Bang Jaka dan beberapa sopir, lengkap dengan balok kayu di tangan mereka, datang berlari. Cukup, Donnie, lo nggak punya hak buat ngerusak hidup siapapun di sini. Teriak Bang Jaka. Donnie, yang tahu dirinya kalah jumlah, mundur dengan penuh amarah. Sebelum pergi, ia berbisik kepada Yayah, lo menang hari ini, tapi ini belum selesai. Malam itu, Yayah terbaring di gerobak Pak Hadi, tubuhnya penuh luka. Namun, di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang ia sadari, terminal kini bukan hanya tempat ia bertahan hidup. Terminal telah menjadi medan perangnya, tempat ia menemukan keluarga baru, dan tempat ia belajar bahwa keberanian sejati adalah tentang berdiri, meski berulang kali terjatuh. Hari demi hari, Yayah merasakan semakin dalamnya luka yang ia bawa. Meski wajahnya kembali terlihat kuat, setiap langkah yang ia ambil di terminal terasa lebih berat. Donnie memang mundur, tetapi ancaman yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar hilang. Yayah tahu, kehidupan di terminal ini tidak akan pernah sama. Ia harus terus waspada, tidak hanya terhadap Donnie, tetapi juga terhadap setiap orang yang melihat kelemahan dalam dirinya. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Yayah duduk di gerobak Pak Hadi, memandangi hujan yang turun dengan derasnya. Ia merasa seolah dunia terjebak dalam ketidakpastian yang tak berujung. Namun, jauh di dalam hatinya, ada satu rasa yang semakin besar, dendam. Dendam terhadap segala ketidakadilan yang ia alami, terhadap orang-orang yang telah merampas kebahagiaannya. Dan, terutama, terhadap Donnie yang telah mengancam hidupnya, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Pak Hadi duduk di sampingnya, menatap Yayah dengan penuh keprihatinan. Lo nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang itu, Yayah. Dendam nggak akan pernah menyelesaikan masalah lo. Lo cuma akan semakin terperangkap dalam kebencian yang nggak ada ujungnya, katanya pelan. Yayah hanya diam, matanya kosong, tidak mampu mengatakan apapun. Ia tahu Pak Hadi benar, tapi ia juga tahu, di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Esok paginya, terminal kembali hidup dengan hiruk-pikuknya. Yayah melangkah dengan hati yang berat, mencoba mengabaikan rasa cemas yang terus menggerogoti dirinya. Namun, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Donnie, berdiri di sudut terminal, memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Kali ini, tidak ada senyum sinis di wajahnya. Ia hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Tanpa peringatan, beberapa orang yang tampaknya merupakan anak buah Donnie bergerak mendekat. Mereka memblokir jalan Yayah, memaksa semua orang di sekitar untuk menjauh. Lo pikir lo bisa menang begitu aja, Yayah? Lo cuma menunda waktu. Kali ini, lo nggak bakal lolos, ujar salah satu dari mereka, sambil menunjukkan senjata tajam yang mengkilat di tangannya. Yayah merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu, ini adalah momen yang tak bisa ia hindari lagi. Dengan napas berat, ia menatap Donnie, yang sekarang melangkah mendekat. Gue nggak takut lo, Donnie, katanya, suaranya tegas meskipun tubuhnya bergetar. Donnie hanya tertawa dingin, lalu melangkah lebih dekat. Lo harus takut, karena kali ini gue nggak akan memberi ampun, jawabnya dengan nada penuh ancaman. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Beberapa sopir dan kernet yang selama ini mendukung Yayah muncul, membawa senjata mereka. Bang Jaka berdiri di depan Yayah, siap melindunginya. Lo pikir lo bisa ngancurin hidup dia lagi, Donnie? Lo udah kelewatan, teriak Bang Jaka, suaranya penuh amarah. Donnie tampaknya mulai ragu, tetapi masih ada keteguhan dalam tatapannya. Lo kira ini berakhir begitu aja? Gue nggak akan pernah berhenti. Lo cuma menunggu waktu untuk jatuh, ujarnya dengan suara serak, sebelum akhirnya menarik mundur anak buahnya. Namun, meskipun Donnie pergi, Yayah merasa hatinya semakin terluka. Ia tahu, ini bukan kemenangan yang bisa ia rayakan. Dalam dirinya, perasaan kosong dan frustasi semakin mendalam. Bang Jaka,
Gue capek harus terus berjuang di sini, katanya dengan suara pecah. Bang Jaka menepuk pundaknya, mencoba memberikan sedikit ketenangan. Lo nggak sendirian, Yayah. Kita semua di sini, dan kita akan terus melawan, apapun yang terjadi. Malam itu, Yayah kembali duduk di gerobak Pak Hadi, menatap hujan yang turun dengan deras. Dendam yang ia rasakan tidak memudar, tetapi ia mulai menyadari satu hal, kehidupan ini bukan hanya tentang melawan atau membalas. Terkadang, kekuatan terbesar adalah tentang bertahan meskipun segala sesuatu tampak hancur. Namun, di balik rasa sakit dan kebencian itu, Yayah tahu ia harus menemukan cara untuk melepaskan masa lalu, atau ia akan selamanya terperangkap dalam bayang-bayangnya. Setelah kejadian itu, Yayah merasa seperti berada di ujung jurang. Setiap hari, ia merasakan semakin dalamnya luka, baik fisik maupun batin. Doni mungkin telah mundur untuk sementara, tetapi di dalam hatinya, Yayah tahu bahwa ancaman itu masih akan datang lagi. Namun, di tengah segala kepedihan yang ia rasakan, ada satu hal yang membuatnya terus bertahan, rasa harapan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Hari-hari di terminal kembali berjalan seperti biasa. Yayah, meskipun masih diliputi ketakutan, mencoba untuk tetap menjalani hidupnya. Ia kembali bekerja, membantu pedagang, dan berbicara dengan para sopir, meskipun senyum di wajahnya terasa semakin jarang. Namun, semakin ia berusaha untuk melupakan semuanya, semakin sulit rasanya untuk mengabaikan kenyataan yang ada di depan mata. Terminal ini, dunia ini, adalah medan perang yang tak pernah berakhir. Pak Hadi, yang selalu memperhatikan Yayah, mulai merasa ada yang berubah dalam diri gadis itu. Ia tahu, meski Yayah berusaha keras untuk tetap kuat, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Suatu sore, setelah hujan reda, Pak Hadi mengajak Yayah berbicara. Lo harus keluar dari bayangan Doni, nak. Jangan biarkan dia terus menguasai hidup lo. Lo punya kehidupan sendiri, katanya dengan nada penuh kebijaksanaan. Yayah menatap Pak Hadi, matanya kosong. Pak, gue nggak bisa. Gue nggak bisa melupakan semuanya begitu saja. Doni udah merusak semuanya, dan gue nggak akan bisa hidup tenang sampai dia benar-benar pergi dari hidup gue, jawabnya dengan suara penuh amarah yang terkubur dalam keputusasaan. Pak Hadi menghela napas panjang, kemudian menepuk pundak Yayah. Tapi, lo harus sadar, nak. Dendam itu akan membuat lo terus terluka, dan lo akan terus berada di tempat ini tanpa bisa melangkah maju. Tak lama setelah percakapan itu, sebuah kejadian besar terjadi di terminal. Ada kabar bahwa Doni telah membuat masalah di tempat lain, dan kali ini, ia tidak hanya mengancam, tapi juga menghasut beberapa kelompok lain untuk melawan Yayah. Informasi itu datang langsung dari Bang Jaka, yang terlihat lebih serius dari biasanya. Yayah, ini bukan cuma soal lo lagi. Terminal kita ini yang jadi taruhan. Lo harus siap, katanya dengan nada tegas. Yayah merasakan ketegangan yang semakin merayapi tubuhnya. Ia tahu, kali ini tidak ada jalan mundur. Terminal yang dulunya menjadi tempat perlindungannya kini menjadi medan pertempuran yang sesungguhnya. Dengan langkah berat, Yayah memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Ia harus melawan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang selama ini telah membantunya. Hari itu, Yayah berdiri di tengah terminal, menatap setiap orang yang ada di sana. Ia tahu, ia tidak bisa lagi terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan suara tegas, ia mengumpulkan semua sopir dan pedagang yang ada, dan berkata, kita nggak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Kalau kita ingin hidup di sini, kita harus berani berdiri bersama. Kalau kita nggak bisa bertahan, kita akan hilang satu persatu. Kata-katanya menggetarkan hati mereka, semua, dan untuk pertama kalinya, Yayah merasakan kekuatan yang sesungguhnya. Malam itu, Yayah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Meski ia tahu tantangan yang akan datang sangat besar, ia kini tahu bahwa ia tidak sendirian. Terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini mulai dipenuhi dengan tekad yang sama. Yayah menyadari bahwa keberanian bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang berani melawan ketakutan terbesar dalam diri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi apapun yang akan datang, karena ia tahu, ia tidak lagi berjuang sendirian. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ketegangan di terminal semakin terasa, seolah setiap sudut menyimpan ancaman. Yayah berdiri tegak di tengah kerumunan, matanya menatap ke arah ujung terminal tempat Doni dan anak buahnya berkumpul.
Ia tahu ini adalah saat yang tak terhindarkan, pertarungan terakhir. Seluruh hidupnya,